wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bahagia belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-9 dengan judul Senang Membaca Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-9 dengan judul Senang Membaca Al-Quran. Submaterinya kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom ini tinggal di negeri Al-Ghawr, yaitu sebuah negeri yang dekat dengan Bukit Baitul Maqdis di Palestina. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau kebiasaan buruk. Kaum Sodom itu terkenal sebagai kaum penyamun. Selain itu juga mereka senang melakukan kejahatan seperti merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya yang mereka lakukan adalah para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Tentu saja kebiasaan ini dikritik oleh Nabi Lut alaihissalam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tugas Nabi Lut alaihissalam, yaitu untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Meskipun begitu, kaum Sodom ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut tetap berdakwah dan beliau tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihissalam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam pun berdakwah dengan santun. Tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut alaihissalam. Karena kaum Nabi Lut semakin menentang dan semakin memusuhi dakwah Nabi Lut alaihissalam, maka Nabi Lut memohon pertolongan kepada Allah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Kemudian Allah menjawab doa Nabi Lut dengan mengirimkan 3 malaikatnya untuk mendatangi Nabi Lut dan mengabarkan bahwa kaum Nabi Lut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada tengah malam, Nabi Lut dan 2 putrinya beserta beberapa umatnya yang beriman, mereka pergi meninggalkan kaum Sodom. Setelah itu Allah menurunkan azab berupa bumi yang bergetar. Getaran ini lebih dahsyat dari gempa bumi, diiringi dengan petir dan angin yang kencang. Nabi Lut alaihissalam selamat bersama orang-orang yang beriman. Kaum Sodom pun sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak,
Ada beberapa keteladanan yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, kita harus disiplin dalam menggunakan waktu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya, mereka tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang kedua, kita tidak boleh pantang menyerah. Sebagaimana Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya, walaupun mereka kebanyakan menolak dakwahnya. Yang ketiga, kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Anak-anak, itu tadi materi kita pada pagi hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Semoga dari kisah tadi kalian bisa mengambil pelajaran dan keteladanan dari sifat Nabi Lut alaihissalam. Cukup sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.